Kalor adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Kalor memiliki satuan internasional Joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori. Untuk mengonversi satuan dari Joule ke kalori atau sebaliknya, gunakan persamaan berikut. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Untuk menghitung kalor, kamu dapat menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q sama dengan kalor, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Ada 2 besaran mengenai kalor yang harus kamu pahami, yaitu besaran kapasitas kalor dan kalor jenis. Kedua besaran ini merupakan besaran yang memengaruhi hubungan antara penyerapan dan pelepasan kalor terhadap perubahan suhu pada suatu benda. Kapasitas kalor suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan sebagai berikut. Kapasitas kalor sama dengan kalor dibagi dengan perubahan suhu, atau dapat dikatakan kalor sama dengan massa benda dikali dengan kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Untuk menentukan besarnya kalor jenis tiap zat, kamu bisa menggunakan persamaan berikut. Kalor jenis sama dengan kalor dibagi massa kali perubahan suhu. Untuk kalor jenis beberapa zat, bisa kamu ketahui dari tabel berikut. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Alat ini diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Skotlandia, yaitu Joseph Black. Pada tahun 1760, ia berhasil merumuskan suatu konsep tentang aliran kalor dari 2 zat yang berbeda suhu. Konsep itu disebut sebagai asas Black. Asas Black mengatakan, jika terdapat 2 zat yang suhunya berbeda dicampurkan, maka zat yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor, sehingga suhunya turun, dan zat yang suhunya rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Secara matematis, asas Black dapat ditulis dengan persamaan banyaknya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Berdasarkan asas Black, didapatkan persamaan untuk mencari kalor jenis suatu benda sebagai berikut. Suatu zat tentu memiliki wujud. Ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing zat tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Membeku. Membeku adalah perubahan dari wujud zat dari cair menjadi padat akibat penurunan suhu. Peristiwa ini terjadi karena zat melepaskan kalor. Contoh peristiwa membeku adalah air yang dibekukan menjadi es, lilin yang meleleh akan mengeras saat sudah dingin, dan sebagainya. Mencair. Mencair adalah perubahan dari wujud zat dari padat menjadi cair akibat pemanasan. Pada peristiwa pencairan, zat akan menyerap kalor. Contoh, mentega akan meleleh saat dipanaskan, es akan mencair jika diletakkan di suhu ruang, coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan, dan sebagainya. Mengembun. Mengembun adalah perubahan dari wujud zat dari gas menjadi cair karena zat melepaskan energi panasnya. Peristiwa ini terjadi karena zat melepaskan kalor. Contoh peristiwa mengembun adalah tetesan air pada tumbuhan di pagi hari. Menguap. Menguap adalah perubahan dari wujud zat dari cair menjadi gas akibat pemanasan. Peristiwa ini terjadi karena zat menyerap kalor. Contoh, saat kamu merebus air, semakin lama kamu biarkan, air akan menyusut hingga kemudian habis. Air habis karena berubah wujud menjadi uap. Menyublim. Menyublim adalah perubahan dari wujud zat dari padat menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena zat menyerap kalor. Contoh, kapur barus akan semakin mengecil
dan habis saat diletakkan di ruangan. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan dari wujud zat dari uap menjadi padat akibat suhu terlalu rendah. Peristiwa ini terjadi karena zat melepaskan kalor. Contoh, terbentuknya salju saat musim dingin. Dalam proses perubahan wujud zat ini, berlaku kalor lebur zat. Kalor lebur zat adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan suatu zat. Kalor lebur masing-masing zat berbeda-beda bergantung dengan jenis dan fase perubahannya. Besar kalor lebur zat dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kalor lebur sama dengan kalor yang diperlukan dibagi massa zat. Dapat dikatakan kalor yang diperlukan sama dengan massa zat dikali kalor lebur. Agar kamu lebih memahami materi ini, simak contoh soal berikut ya. Air yang bermassa 250 gram dan memiliki suhu 10 derajat Celcius akan dibuat menjadi es batu. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan besar kalor yang dilepaskan oleh air. Dalam soal, diketahui bahwa air bermassa 250 gram. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Perhatikan diagram berikut dengan melihat garis merah yang menandakan kalor yang dilepaskan. Berdasarkan diagram, kita dapat menghitung kalor lepas dengan menjumlahkan Q1 dan Q2. Q1 adalah fase air mengeluarkan kalor untuk menurunkan suhu es dari 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Sedangkan Q2 adalah fase air melepaskan kalor untuk menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi, dihasilkan kalor yang dilepas oleh air menjadi es sebesar 2,25 kilokalori.